Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintania Surga Alifa dengan NIM 2024 101103012. Di sini saya akan menjelaskan tugas minggu ketiga desain dan analisa algoritma. Di sini saya mengerjakan dengan menggunakan panduan rumus yang sudah diberikan, mulai dari rumus 1 hingga 4, rumus 1 hingga 8, lalu ada menggunakan manipulasi 1 hingga 4 juga. Nah, mulai dari pertanyaan pertama, yaitu nomor 1, ditanya sigma I sama dengan 3 hingga N tambah 3, 4. Nah, di sini saya menggunakan beberapa manipulasi dan beberapa rumus juga. Yang pertama, menggunakan manipulasi 3, yaitu dengan memisahkan antara I sama dengan 1 hingga N plus 3 dengan yang tidak ditanyakan, yaitu I sama dengan 1 hingga 2. Jadi di sini dipisah menjadi 2 sigma yang berbeda. Lalu setelah itu dihitung juga dengan menggunakan manipulasi 1 lagi, yaitu memisahkan antara sigma dan konstanta. Jadi karena di sini 4, dan nilai 4 ini merupakan konstanta, maka 4-nya dengan menggunakan manipulasi 1 dikeluarkan. Jadi 4 dikali sigma I sama dengan 1 hingga N tambah 3, 1 dikurangi 4 dikali sigma I mulai dari 1 hingga 2, 1. Jadi di sini setelah dikeluarkan konstantanya, maka bisa digunakan rumus yang sudah ada sebelumnya, yaitu rumus 1. Nah, dengan menggunakan rumus 1 di sini didapat karena ini konstan, satunya selalu 1 dan tidak berubah, meski I-nya berubah hingga N plus 3, maka di sini rumus 1 yaitu 4 dikali N plus 3 dikurangi, yang ini juga 4 dikali 2 karena hingga 2. Nah, sehingga hasilnya nanti sama dengan 4N ditambah 4. Nah, itu untuk yang nomor pertama. Lalu untuk nomor kedua, yaitu pertanyaannya sigma I sama dengan 3 hingga N plus 1, I ditambah 5. Di sini saya memisahkan dulu, karena di sini ada 2 nilai yang berbeda, I dan 5, dijumlahkan. Jadi karena ini penjumlahan, kita bisa pisahkan dengan manipulasi 2, yaitu menjadi sigma I sama dengan 3 hingga N plus 1 I ditambah sigma I sama dengan 3 N plus 1, 5. Jadi di sini menjadi 2 sigma yang berbeda, yang satu I yaitu nilai yang selalu berubah, setiap I-nya berubah, mulai dari 3 hingga seterusnya. Lalu yang satu lagi nilainya konstan, yaitu selalu 5. Tapi di sini tidak langsung dikerjakan, saya menggunakan manipulasi 3 dulu, karena di sini sigmanya mulai dari 3, tidak mulai dari 1, maka menggunakan manipulasi 3, di mana kita tetap mulai dari 1, tetapi kita kurangi dengan elemen-elemen yang tidak termasuk di dalam sigma yang ditanyakan. Gitu. Jadi sigma I sama dengan 1, N tambah 1 I dikurangi sigma I sama dengan 1 hingga 2, karena 1 dan 2 tidak termasuk dari yang ditanyakan. Sama juga seperti yang bagian sigma 5. Nah, dari sini sudah bisa dikerjakan dengan rumus yang berbeda tentunya, karena di sini I-nya selalu berubah, lalu yang di sini 5-nya tetap konstan ya. Jadi menggunakan rumus 2 dan rumus 1. Yaitu rumus 2 penjumlahan dari 1 hingga N plus 1. Jadi N plus 1 dikali N plus 2 per 2 dikurangi. Untuk yang kedua saya langsung hitung aja karena 1 sampai 2. Jadi 1 tambah 2 menjadi 3. Lalu yang kedua ini menggunakan rumus pertama tadi. Rumus pertama langsung, karena di sini 5, jadi 5-nya berulang sebanyak N plus 1 kali. Lalu 5 yang di sini sebanyak 2 kali saja, karena I-nya bergerak hanya I sama dengan 1 dan I sama dengan 2. Begitu. Jadi setelah dikerjakan, itu akan menghasilkan, maaf tadi sepertinya ini nanti akan menghasilkan jika diuraikan akan menghasilkan N kuadrat plus 13N
dikurangi 14/2. Setelah diuraikan dan dijumlahkan, lalu mendapatkan n kuadrat plus 13n dikurangi 14/2. Seperti itu. Lanjut ke nomor ketiga, yaitu sigma i sama dengan 0 hingga n-1 i ditambah 1 kuadrat. Jadi di sini sebenarnya ada rumus ketiga yang di awal tadi, tetapi rumus ketiga itu berlaku untuk sigma yang mulai dari 1. Jadi i sama dengan 1 hingga n gitu. Nah, tapi di sini bisa disiasati dengan cara dimisalkan variabel baru. Jadi misal saya mempunyai variabel j, di mana j ini sama dengan i ditambah 1. Sehingga ada beberapa bagian yang bisa saya ubah, yaitu i ditambah 1. Di sini bisa saya misalkan j, karena di sini sudah kita sepakati bahwa j sama dengan i tambah 1. Lalu karena di sini mulainya dari 0, maka jika saya membuat j, maka mulai dari 1. Gitu. Karena jika i sama dengan 0, kalau kita masukkan di sini, maka j sama dengan 0 ditambah 1 sehingga 1. Maka i sama dengan 0 di sini bisa kita ubah menjadi j sama dengan 1. Tetapi ada bagian lagi yang ini. Jadi karena mulainya dari 0 hingga n-1, maka jika kita mengubah variabelnya menjadi j, maka j sama dengan 1 hingga n. Maka di sini juga n. Agar banyak pergerakannya juga sama. Mulai dari 0 hingga n-1 ada sebanyak n, maka jika j-nya dari 1, maka j-nya juga nanti akan selesai di n. Sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi sigma j sama dengan 1 hingga n, i tambah satunya kita ubah dengan j, yaitu nilainya j kuadrat. Nah, di sini kita bisa langsung menggunakan rumus ketiga, yaitu penjumlahan bilangan kuadrat, yaitu n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1 per 6. Gitu. Jadi untuk nomor ketiga, ini sebenarnya bentuk lain dari penjumlahan kuadrat. Karena sebenarnya kalau kita uraikan pun, bentuk ini saat diuraikan, itu bisa menjadi, kalau kita masukkan mulai dari 0, i sama dengan 0, maka 0 tambah 1 menjadi 1 kuadrat, lalu 1 tambah 1 menjadi 2 kuadrat, lalu 2 ditambah 1 menjadi 3 kuadrat, dan seterusnya, hingga terakhir adalah n-1. Kalau kita masukkan i-nya sebagai n-1 ditambah 1, maka akan menjadi n kuadrat. Sehingga bentuknya tetap sama dengan penjumlahan bilangan kuadrat mulai dari 1 hingga n. Gitu. Untuk nomor ketiga, lalu lanjut nomor keempat. Nomor keempat, pertanyaannya adalah sigma j sama dengan 1 hingga n, 2j dikali 2j plus 1. Jadi di sini pertama saya menggunakan pemecahan pangkat seperti biasa. Jadi j, karena di sini 2 pangkat j plus 1, jadi saya uraikan menjadi 2 dikali j dikali 2 pangkat j dikali 2. Karena 2 pangkat j plus 1 bisa kita pecah menjadi 2 pangkat j dikali 2 pangkat 1. Nah, di sini 2 dengan 2-nya saya gabungkan menjadi 4 j dikali 2 pangkat j. Jadi bentuk ini saya ubah menjadi sigma j sama dengan 1n sehingga n 4 dikali j dikali 2 pangkat j. Nah, menggunakan manipulasi 1, saya mengeluarkan konstantanya, yaitu 4, karena 4 di sini nilai tetap, jadi bentuknya berubah menjadi 4 dikali sigma j sama dengan 1 hingga n, j dikali 2 pangkat j. Nah, dari sini sudah bisa langsung menggunakan rumus, yaitu rumus ke-6 tadi yang di awal, yaitu rumus dari bentuk ini, bentuk penjumlahan deret yang memiliki pola j dikali 2 pangkat j.
yaitu N-1 dikali 2 pangkat N plus 1 plus 2. Nah, di sini setelah diuraikan, didapat hasilnya adalah N-1 dikali 2 pangkat N plus 3, pangkatnya saya gabungkan dengan 4, ditambah 8. Seperti itu. Untuk nomor keempat, lalu lanjut nomor kelima. Di sini pertanyaannya ada 2 sigma yang berbeda, sigma I dan sigma J. Sigma I sama dengan 1 hingga N, lalu di dalamnya ada sigma J sama dengan 1 hingga N. Yang dicari adalah I ditambah J. Nah, untuk mengerjakan ini, saya mulai dari bagian yang dalamnya dulu. Jadi, sigma yang ini, saya mengerjakan bagian sigma J sama dengan 1 hingga N, I ditambah J. Jadi di sini saya mengerjakan ini dulu. Sehingga di sini I masih menjadi konstan ya, karena yang bergerak hanya J saja. Saya memisahkan antara I dan J, sigma J sama dengan 1 hingga N, I ditambah sigma J sama dengan 1 hingga N, J, dan hasilnya adalah seperti ini. Karena I-nya masih konstan, maka I-nya akan berulang sebanyak N kali. Untuk J, kita menjumlahkan dengan rumus penjumlahan biasa menjadi N dikali N tambah 1 per 2. Nah, setelah dikerjakan ternyata hasil bagian sigma yang dalam itu menjadi N dikali 2I ditambah N ditambah 1 per 2. Nah, barulah setelah bagian dalamnya ditemukan, di sini saya mengerjakan bagian luarnya, yaitu dengan dimasukkan nilai yang tadi sudah didapat, yaitu sigma I sama dengan 1 hingga N, 2N kali I ini saya jabarkan, ditambah N kuadrat, ditambah N per 2. Nah, di sini karena sebagian ada yang konstan dan sebagian lagi ada yang berjalan, karena yang berjalan sebenarnya di sini adalah I saja, meski I-nya mulai dari 1 hingga N, tapi nilai N di sini adalah nilai tetap. Karena mulai dari awal hingga akhir di sini tetap N, yang berubah hanya I saja. Sehingga bisa dipisah menjadi 2N per 2 karena konstan dikali sigma I sama dengan 1 hingga NI ditambah bagian yang konstan lagi, yaitu sigma I mulai dari 1 hingga N yang nilainya adalah N kuadrat plus N per 2. Nah, di sini bisa dikerjakan dengan sigma I sama dengan 1 hingga NI ini dengan penjumlahan 1 hingga N, yaitu N dikali N plus 1 per 2. Di sini saya coret antara 2 dan 2-nya saling menghilangkan ya. Kita sederhanakan saja. Lalu yang kedua, karena di sini N kuadrat plus N per 2-nya itu konstan, jadi dia berulang sebanyak N kali. Lalu setelah dikerjakan dan disederhanakan menjadi N kuadrat dikali N plus 1 per 2 ditambah ini juga, ini N-nya saya keluarkan menjadi N kuadrat. N-nya dikeluarkan, lalu dikalikan dengan N yang ini, karena sama-sama memiliki faktor N. Jadi N kuadrat dikali N plus 1 per 2. Ternyata sama, jadi setengah bagian dan setengah bagian, sehingga nilainya adalah N kuadrat dikali N plus 1. Ini untuk hasil yang nomor 5. Itu, lalu untuk nomor terakhir, yaitu nomor 6, menggunakan 2 sigma yang berbeda juga, tetapi di sini elemennya hanya I saja, sehingga yang pertama tetap saya kerjakan bagian dalamnya dulu. I-nya bergerak karena mulai dari 1 hingga N, lalu yang kedua baru saya mengerjakan dengan variabel J ya. Yang bergerak J, karena di sini tidak ada J, maka nanti yang kedua tidak akan, nilainya akan konstan. Nah, mulai dari yang pertama, karena yang pertama ini sebenarnya kalau kita lihat bagian yang pertama ini adalah penjumlahan bilangan kuadrat mulai dari 1 kuadrat, 2 kuadrat hingga N kuadrat. Jadi sebenarnya kalau dijabarkan ini hanya penjumlahan bilangan kuadrat berurutan saja mulai dari 1 hingga N kuadrat. Nah, dengan rumus yang sudah ada di depan tadi, untuk penjumlahan bilangan kuadrat, itu hasilnya adalah N dikali N plus 1 kali 2N plus 1 per 6. Oke, sehingga
kita bisa langsung menggunakan yang kedua, sigma yang di luar, yaitu sigma J sama dengan 1 hingga N nilai yang tadi ya, yang penjumlahan ini, penjumlahan bilangan kuadrat. Nah, sekarang karena di sini sudah nilainya N, sedangkan yang berjalan adalah J, maka mulai dari J dari 1 hingga N, nilai yang ada di sini selalu konstan. Jadi kita hanya menggunakan rumus pertama saja yang nilai konstan, dia akan terus dijumlahkan mulai dari 1 hingga N, maka saya kalikan N, karena berulang sebanyak N kali. Jadi di sini setelah dikalikan N, karena perkalian, maka langsung N kuadrat dikali N plus 1, dikali 2N plus 1 per 6. Seperti itu. Ini untuk jawaban soal terakhir, nomor 6. Sekian presentasi saya untuk tugas minggu ketiga mata kuliah DAA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.